puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi. Keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW, tadi saya bilang keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baidha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga. Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat. Pas mau iqamah sholat, Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, silakan memimpin hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Pada saat tiba di Babulut, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan. Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun, kata Nabi SAW, di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam datang, turun, kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj wa Ma'juj dari dua gunung yang sedang dihimpit. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu, sehingga besok mereka memulai lagi dari awal. Sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung.
Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur. Ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjelaskan masalah itu. Ya, yang jelas Isa alaihissalam di atas gunung dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya menghukum atau mematikan mereka, maka diijabahlah doa Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Allahu alam tidak disebutkan berapa lama. Tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia, mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh, ya sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka. Berarti penuh luar biasa, jumlahnya banyak. Sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi. Maka Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan memberikan kepada mereka hama. Sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka, yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati. Semuanya tiba-tiba jatuh dan mati, dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini. Lalu Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang 4 orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Ya'juj Ma'juj semua sudah mati, dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkeram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari. Tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam. Ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah, ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan, berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ya'juj Ma'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah. Manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan. Kemudian keluar kabut seluruh muka bumi. Kemudian terjadi longsor, gitu kan. Kemudian keluar api dari wilayah Aden. Lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan pada saat terbit matahari dari barat, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa alaihissalam mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa alaihissalam mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah, ini arah angin dingin ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya.
hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran.